Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom bagi seluruh anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya percaya semuanya anak-anak Tuhan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang tetap selalu terjadi, yang tetap selalu dinyatakan Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Terkhusus buat jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang ada di Malaysia, Pulau Penang, yaitu Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Pulau Penang, Malaysia. Hari ini Tuhan boleh memberikan kembali kasih-Nya kepada kita lewat daripada video yang saat ini boleh saudara-saudara terkasih dengarkan. Beberapa menit ke depan saya mau sampaikan renungan bagi kita semua untuk kita tetap selalu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saat ini saya ada di Mahathir Tower, Jalan Binjai, Medan, dan saya mau sampaikan kepada kita semua. Bisa dikatakan tempat ini adalah eksklusif. Tempat yang bagus, didesain dengan bagus. Boleh kita melihat keadaan di sekeliling kita. Yang saat ini boleh dinikmati jutaan manusia di tempat ini. Tapi perlu kita mengetahui bahwa meskipun jutaan manusia boleh dapat menikmati tempat ini, yang pastinya ada puluhan jutaan manusia pun juga yang tidak dapat menikmati tempat ini meskipun harus berbayar. Tempat yang eksklusif adalah tempat orang yang eksklusif. Tempat yang mahal adalah tempat yang mahal. Artinya eksklusif atau mahal bukan berarti orang itu kaya atau orang itu yang bersetelan tinggi dengan gaya hidup tinggi. Orang yang berlatar belakangkan yang biasa pun dapat menikmati situasi ataupun keadaan-keadaan biasa di sekeliling kita. Firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua dalam Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Amin. Dalam Roma 8 ayat 33, saya mau kita untuk garis bawahi dengan orang-orang pilihan Allah. Sama yang saya katakan, di tempat ini adalah tempat eksklusif ataupun tempat-tempat orang yang tertentu. Tetapi orang-orang yang tertentu bukan berarti orang miskin tidak dapat menikmatinya. Tetapi orang yang harus sampai ke tempat ini juga harus memperhatikan pakaiannya untuk mensesuaikan keadaan-keadaan tertentu. Orang yang eksklusif juga harus dapat memperhatikan orang-orang yang mau diketemukannya dan dia mau berada. Juga memperhatikan dari segi pakaian, style yang ada untuk dapat menyamakan kehidupan mereka. Dan saat hari ini saya mau minta kita untuk menggarisbawahi adalah orang-orang pilihan. Berbicara orang-orang pilihan berarti adalah orang-orang tertentu. Sama yang saya katakan bahwa orang-orang yang sampai ke tempat ini adalah orang-orang yang tertentu. Tertentu dengan mensesuai dengan keadaan. Mungkin boleh saja orang pemilik daripada restoran ini
menerima orang yang compang-camping. Tetapi mereka tidak akan mau menerima kalau itu tidak memiliki keuangan. Nah, orang yang mau sampai ke sini, saya katakan menjadi orang-orang pilihan. Karena dia harus mengetahui dan memahami diri dia selama ke depan ini. Dan demikian kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang mau menjadi orang pilihan, berarti orang yang menjadi sangat-sangat tertentu. Pilihan berarti yang dipilih, bukan asal. Pilihan berarti orang yang tertentu, bukan asal diambil. Sama seperti saya harus saat ini meminum jus. Ini adalah terong Belanda. Tidak akan mungkin restoran yang sebaik ini, yang eksklusif ini, memberikan jus yang busuk. Dan mereka harus memberikan yang eksklusif. Mereka juga harus memberikan yang sangat terbaik, mutu dan nilainya, untuk memiliki nilai jual yang tinggi. Demikian kita juga di hadapan Tuhan. Untuk kita mendapatkan nilai yang tinggi, kualitas yang tinggi, maka kita harus menjadi orang-orang pilihan. Menjadi orang pilihan itu bukan perkara gampang. Menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sangat tertentu. Jika saudara mau menjadi pilihan Tuhan, berarti saudara memiliki mutu tertinggi dari dirimu sendiri. Tuhan berkata pada saat ini kepada kita bahwa orang-orang pilihan. Kalau kita mengikuti Roma 8 ayat 34, seterusnya kita membaca bahwa Yesuslah yang berdiri menjadi pembela. Bagaimana Tuhan dapat membela kita kalau kita tidak bisa menjadi orang yang eksklusif? Kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang pilihan? Ada banyak buah yang disetor ataupun ada banyak buah yang dijual dari penduduk dataran tinggi ataupun yang suasana yang sejuk sampai ke tempat ini. Tapi tidak semua itu mereka akan ambil dan menjadi sebuah jus. Mereka harus memilih sebuah buah yang bagus, hasil yang bagus, rasa yang bagus, untuk menghasilkan nilai yang bagus, nilai jual yang bagus. Tidak ubahnya dengan kita sendiri, bahwa manusia harus memiliki nilai jual, nilai yang tinggi untuk kita menjadi pribadi pilihan Tuhan. Berkata pilihan berarti orang tertentu. Orang yang menjadi pilihan, kecil kemungkinan akan tereliminasi. Tetapi untuk mencapai daripada orang-orang pilihan, harus mengalami proses dari segala proses yang ada untuk dia mencapai titik pilihan. Jus ini nikmat rasanya dan sesuai rasanya. Jus terong Belanda sesuai dengan rasanya. Dia tidak akan sama dengan buah kedondong. Karena dia memiliki ciri khas yang berbeda, rasa yang berbeda, harum yang berbeda. Maka jadilah pribadi yang menjadi eksklusif dari dirimu sendiri. Apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dirimu, itu yang kau berikan kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang sangat eksklusif, yang sangat terbaik. Jadilah pribadi yang menjadi pribadi pilihan, agar kehidupan kita itu
yang terjadi di dalam dirimu itu yang Tuhan terima dalam dirimu. Jangan jadikan dirimu menjadi orang lain, sedangkan engkau tidak bisa menjadikan dirimu sendiri. Belajar menjadi diri sendiri bukan berarti salah di hadapan Tuhan. Dan bukan berarti kita tidak bisa menjadi diri orang lain. Tapi janganlah membawa kepalsuan yang apa kita terima dalam diri kita, yang kita masukkan pribadi orang masuk ke dalam pribadi kita, itu belum tentu menjadi hal terindah bagi Tuhan. Orang pilihan Tuhan berarti dia sudah tanamkan di dalam diri kita hal yang lahir, hal yang terbaru, yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Maka kita menjadi orang pilihan. Setiap menjadi orang pilihan itu berbeda dengan pilihan satu sama yang lain. Pilihan-pilihan itu berbeda sekali. Maka kita menjadikan rasa diri kita apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita. Jadilah rasa apa yang Tuhan berikan, dan itu yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Eksklusif. Itu nilainya tinggi, sangat tinggi. Tempat yang baik, tempat yang nyaman, tempat yang eksklusif, tempat yang menjadi pilihan, itu disesuaikan keadaan tempat. Ada yang membuat tempat eksklusif itu klasik. Ada yang membuat tempat eksklusif itu bernuansakan robot-robot. Ada yang eksklusif itu bernuansakan bermacam-macam hal. Itu disesuaikan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadilah eksklusif apa yang Tuhan taruhkan dalam dirimu. Kembangkanlah, sebab itu tidak akan pernah salah. Kembangkanlah, sebab engkau adalah pilihan Tuhan. Dan ini, setiap orang yang menjadi pilihan Tuhan itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Surapan yang sebagai ambil PD. Dan saya juga berbeda dengan istri saya. Kami memiliki cara pola berpikir yang berbeda. Tetapi satu di dalam hubungan kasih Kristus. Saya berbeda dengan Bapak Pendeta Setangga, tetapi memiliki satu visi yang sama di dalam Tuhan. Eksklusif. Saya katakan kembali bahwa tempat eksklusif. Eksklusif itu berbeda. Apalagi kita saat ini berbicara tentang pilihan. Dan ketika berbicara tentang pilihan, tidak ada yang salah ketika kita itu benar-benar terfokus kepada Tuhan. Tidak ada yang salah ketika kita benar-benar tujuan utama pikiran kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bukan bagaimana menyenangkan diri kita sendiri. Tempat ini sungguh sangat mewah, indah, bagus, mahal, nilainya mahal, tempatnya mahal. Dan si pemilik daripada membuat itu, dia berpikir bagaimana menyenangkan seorang tamu, bagaimana menyenangkan orang-orang penunjuk di tempat ini. Demikian kita juga menjadi pilihan Tuhan. Kita bukan untuk menyenangkan kita. Menjadi pilihan Tuhan adalah bagaimana menyenangkan Tuhan, yang menikmati suasana eksklusif dari diri kita, yang dia merasakan daripada kita, di mana dia telah memilih kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang pilihan. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita, yang memberikan kasih dan damai sejahteranya
Saya merindukan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan, jadilah pribadi yang eksklusif, yang benar di mata Tuhan. Dan terakhir, tetaplah menjadi orang pilihan Tuhan tanpa engkau merubah status dan keadaan. Tetaplah menjadi pilihan Tuhan. Apa yang Tuhan telah taruhkan dan percayakan dalam dirimu, itulah kau pertahankan. Kembangkanlah itu sampai Tuhan merasa